Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, di sini saya akan mengerjakan tugas 1 dengan mata kuliah logika tahun ajaran 2025. Sebelumnya, perkenalkan dulu biar semakin kenal. Nama saya Aprilia Harisma Putri, saya biasanya dipanggil Aprilia. Nomor induk mahasiswa saya 0500007128. Alamat domisili saya sekarang masih bersama orang tua di Kabupaten Mojokerto. Oleh karena itu cakupan daerah yaitu saya masih mengikuti di UT Surabaya. Saya juga merupakan mahasiswa UT Surabaya di semester 4 untuk tahun ini, 4 dan 5. Untuk semester ini saya masih di semester 4. Jurusan saya adalah D4 Kearsipan. Karena tugas ini ada 2 macam soal. Yang pertama yaitu tentang term dan 3 contoh term. Yang kedua tentang apa itu sesat pikir, contoh sesat pikir, dan juga cara menghindari bagaimana sesat pikir tersebut. Nah, sebetulnya di dalam buku modul logika ini, di dalam buku modul ini sudah dijelaskan semuanya. Tapi secara singkat saya akan merangkumkan soal-soal yang telah diberikan. Baik, yang pertama tentang apa itu term. Di dalam buku modul sudah dijelaskan bahwa term adalah simbol atau kesatuan beberapa simbol yang dapat untuk menyatakan suatu konsep atau pengertian. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 macam term. Yang pertama, term konotasi, yang kedua, term denotasi, yang ketiga, term predikamen. Jadi, term konotasi yaitu ada 2, term konkret dan juga term abstrak. Contohnya yaitu wanita cantik, konsep yang terkandung dalam term wanita cantik ini konkret adanya dengan langsung memperlihatkan realita sebagai subjek yang mempunyai diri. Term yaitu kecantikan sebagai term abstrak dengan memberikan perhatian dan minat yang istimewa pada sifat cantik secara terpisah. Yang kedua yaitu term berdasarkan denotasi, yaitu ada 2, term umum dan juga term khusus. Term umum dapat mencakup keseluruhan hal-hal yang dirujuk tidak terkecuali. Term khusus hanya menunjuk sebagian dari keseluruhan, sekurang-kurangnya satu bagian atau satu hal. Contoh term umum yaitu Universitas di Indonesia. Contoh term khusus yaitu UNER, UGM, UNEJ, dan lain sebagainya. Yang ketiga, term berdasarkan predikamen, yaitu ada 2, predikamen substansi dan oksidensi. Apa itu predikamen substansi? Yaitu hakikat zat terdapat dalam diri yang dapat berdiri sendiri. Contohnya, manusia, hewan, semuanya merupakan predikat yang dapat berdiri sendiri. Yang kedua, predikamen oksidensi, yaitu kumpulan sifat zat yang terdiri dari 2 sifat. Contohnya, bahagia. Jika digabungkan, Ahmad bahagia. Ahmad sebagai predikat yang dapat berdiri sendiri, bahagia sebagai predikamen oksidensi yang menunjukkan sesuatu yang ada pada diri Ahmad. Baik, yang soal kedua yaitu tentang apa itu sesat pikir. Nah, sesat pikir adalah kekeliruan dalam penalaran berupa pembuatan kesimpulan dengan langkah-langkah yang tidak sah karena melanggar kaidah-kaidah logika maupun berupa perbincangan yang bercorak menyesatkan karena sengaja atau tidak disengaja memasukkan hal-hal yang membuat kesimpulannya tidak sah. Contohnya, kamu bilang bahwa merokok itu berbahaya, tapi kamu sendiri merupakan perokok berat. Nah, argumen yang kamu sampaikan tidak valid karena logikanya kamu juga melakukan hal tersebut. Seperti itu. Baik, yang pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita menghindarinya agar kita tidak terjadi sesat pikir atau logical fallacy? Yaitu yang pertama, gunakan bukti dan juga penalaran yang jelas. Pastikan argumen kalian punya dasar data, logika, dan juga bukti konkret yang dapat menghindari asumsi berlebih.
Yang kedua, yaitu kalian harus berlatih secara kritis dan juga bertanya. Biasakan diri kalian itu bertanya, apakah argumen ini bias atau ada emosi yang mempengaruhi argumen kalian tersebut. Yang kedua, biasakan juga apakah saya terlalu menyederhanakan permasalahan. Yang ketiga, yaitu cara menghindarinya dengan fokus pada argumen, bukan pada orangnya. Jadi hindari menyerang pribadi orang tersebut atau hindari menyerang pribadi lawan saat berdebat. Pastikan kalian membahas ide-ide atau logika, bukan menyerang siapa pribadi tersebut. Baik, itulah rangkuman beberapa jawaban yang sudah saya kemukakan. Kedepannya saya mohon dikoreksi oleh Bapak Ibu Tuton, dan juga semoga diberikan nilai yang memuaskan. Baik, segitu dulu jawaban yang bisa saya berikan. Untuk itu saya undur diri. Terima kasih telah mendengarkan dan juga melihat video ini yang hanya beberapa detik. Baik, untuk itu saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.